Bahlil umumkan penemuan cadangan gas jumbo di Kutai. Prabowo libatkan dosen pada pembangunan Giant Seawall. BPOM gandeng polisi tindak penjual tramadol dan ketamin. Halo pemirsa, Ruang Kabinet kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi terkait dengan agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Ruang Kabinet untuk Anda. Pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyambut baik rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga disahkan dalam rapat paripurna DPR. Supratman menyebut bahwa hal ini sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto. Setelah menanti selama 20 tahun, rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT kini disahkan oleh DPR. Pengesahan ini dinilai sebagai angin segar sekaligus hadiah spesial bagi para pekerja. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkapkan pengesahan RUU PPRT tersebut sesuai keinginan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dirinya mengatakan pembahasan RUU PPRT ini cepat dikarenakan menjadi usul inisiatif DPR. Oleh karena itu ia mengaku bahagia RUU PPRT dapat disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR. Baik, bagi pemerintah ini sebuah kebahagiaan karena seingat saya Bapak Presiden Prabowo Subianto pada saat hari yang lalu sesuai dengan tuntutan teman-teman dari seluruh serikat pekerja juga menyampaikan keinginan agar RUU ini bisa diselesaikan. Dan alhamdulillah pimpinan DPR dan semua teman-teman di Balik bisa menyelesaikan. Tentu ini kebahagiaan bagi pemerintah. RUU ini akhirnya terwujud karena ini adalah usul inisiatif DPR. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemerintah bersiap menyederhanakan regulasi investasi guna menyesuaikan standar Organization for Economic Cooperation and Development. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia dan menarik lebih banyak investasi. Pesan dari beliau tentunya adalah investasi yang masuk ini ya dari segi yang tadi saya sampaikan penciptaan lapangan pekerjaannya juga harus tumbuh secara baik, benar dan juga berkualitas. Itu arahan Bapak Presiden. Karena ini menjadi sangat penting. Presiden Prabowo Subianto mendorong penyederhanaan regulasi investasi dengan meminta Menteri Investasi Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani memangkas aturan yang dinilai menghambat. Kebijakan ini diarahkan untuk menyesuaikan standar Indonesia dengan negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development agar iklim investasi semakin kompetitif. Pemerintah juga akan mengevaluasi berbagai persyaratan teknis termasuk persetujuan teknis serta melakukan benchmarking dengan negara-negara ASEAN dan standar OECD. Presiden menekankan bahwa investasi tidak hanya harus besar secara nilai, tapi juga mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pesan dari beliau tentunya adalah investasi yang masuk ini ya dari segi yang tadi saya sampaikan penciptaan lapangan pekerjaannya juga harus tumbuh secara baik, benar dan juga berkualitas. Itu arahan Bapak Presiden. Karena ini menjadi sangat penting dan semuanya itu harus segera diakselerasi. Jangan sampai ada regulasi-regulasi kita yang justru menghambat, peraturan-peraturan kita yang justru menghambat. Pertek-pertek itu juga harus, kata Bapak Presiden, itu juga harus apabila menghambat itu tidak perlu ada gitu. Jadi tingkatkan terus, tadi Bapak Presiden sampaikan iklim investasi. Selain itu, percepatan implementasi kebijakan menjadi fokus utama agar regulasi tidak lagi menjadi hambatan. Pemerintah mencatat potensi investasi besar dari sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, seiring target investasi nasional yang ditingkatkan menjadi lebih dari 13.000 triliun rupiah pada periode 2025 hingga 2029. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani melaporkan bahwa minat investor asing terhadap Indonesia masih sangat tinggi. Laporan tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika ekonomi global.
minat investor global terhadap Indonesia tetap menunjukkan tren positif meski dunia tengah menghadapi ketidakpastian geopolitik dan ekonomi. Hal ini disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani usai melapor kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai realisasi investasi kuartal 1 2026 di Istana Negara. Rosan menegaskan bahwa kondisi global seperti konflik dan dinamika geoekonomi tidak mengurangi ketertarikan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Hasil kunjungan kerja ke berbagai negara seperti Singapura, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang juga menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi tujuan utama investasi. Terlepas dari keadaan sekarang, perang, geopolitik dunia, geoekonomi dunia, ternyata minat dan interest mereka untuk investasi Indonesia itu sangat tinggi ya, masih sangat baik ya. Gitu. Jadi peningkatannya kan memang cukup signifikan, tapi alhamdulillah masih bisa tercapai target-target itu, dan kita harapkan ini bisa terus terjaga. Sejumlah komitmen investasi bahkan tercatat dalam nilai besar, termasuk dari Jepang sekitar 30 miliar US dollar dan Korea Selatan sekitar 10 miliar US dollar, sementara Tiongkok tetap konsisten. Tren positif ini sejalan dengan target investasi nasional yang ditingkatkan menjadi lebih dari 13.000 triliun pada periode 2025-2029 dari sebelumnya sekitar 9.100 triliun pada 2014-2024. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengumumkan penemuan cadangan gas jumbo di sumur Gliga 1 Blok Ganal Kutai, Kalimantan Timur. Penemuan cadangan gas jumbo ini menghasilkan 5 triliun cubic feet untuk gas. Hasil eksplorasi sumur Gliga 1 di Blok Ganal Lepas Pantai Kalimantan Timur mengungkap adanya potensi sumber daya gas sekitar 5 triliun kaki kubik atau TCF serta 300 juta barel kondensat. Temuan ini berada di wilayah kerja Ganal yang dioperasikan Eni, perusahaan energi asal Italia dengan porsi kepemilikan 82%, sementara 18% sisanya dimiliki Sinopec. Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Bahlil Lahadalia saat konferensi pers penemuan gas raksasa di Kutai Perkuat Cadangan Energi Nasional di kantor Kementerian SDM Jakarta pada Senin 20 April 2026. Temuan ini dinilai jadi sinyal positif bagi upaya memperkuat pasokan energi dalam negeri di tengah kebutuhan yang terus meningkat. Nah, saya mau mengumumkan teman-teman bahwa Eni baru mendapatkan satu wilayah kerja baru, Giant, dari blok Gliga yang menghasilkan 5 triliun cubic feet untuk gas, dan kita mendapat kondensat kurang lebih sekitar 300 juta barel minyak ekuivalen. Dengan demikian, maka Eni pada 2028 itu bisa kita maksimalkan mencapai kurang lebih sekitar 2000 mm untuk gas. Sekarang produksinya kurang lebih sekitar 600 sampai 700. Nanti di 2028 kita akan berkembang di sekitar kurang lebih 2000 mm. Di 2030 itu akan kita kembangkan menjadi 3000 mm. Jadi ini sesuatu yang luar biasa sekali. Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa produksi kondensat pada 2028 kurang lebih sekitar 90.000 barel. Kemudian di 2029 hingga 2030 diproyeksikan bisa bertambah lagi menjadi 150.000 barel per hari dari wilayah kerja yang dikelola Eni. Bahlil pun menyampaikan apresiasi terhadap Eni atas keberhasilan penemuan tersebut dan memberikan bukti bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi migas sebagai penopang ketahanan energi nasional dan upaya untuk swasembada energi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menanggapi naiknya harga gas LPG di tengah masyarakat saat ini imbas kondisi perang di Timur Tengah. Pemberlakuan kenaikan harga gas LPG hanya terjadi pada kategori non-subsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan kenaikan harga gas LPG
tidak berlaku pada kategori subsidi 3 kg. Menurutnya kategori ini tidak naik usai stok yang dimiliki di atas standar minimum nasional. Kata Bahlil, pemerintah justru menjamin kenaikan harga tidak terjadi pada kategori subsidi di seluruh lini sektor energi. Pemberlakuan kenaikan harga gas LPG terjadi di kategori non-subsidi yang masif digunakan di sektor industri baik hotel maupun restoran. Pemerintah tidak mengatur harga gas LPG non-subsidi karena menyesuaikan dengan harga pasar global saat ini. Teman-teman media, teman-teman tahu bahwa dalam konteks LPG itu ada dua jenis LPG. Ada jenis LPG yang 3 kg dan ada LPG yang di atas 5 kg. Itulah yang membedakan antara LPG yang disubsidi dan LPG yang tidak disubsidi. Untuk 3 kg itulah LPG yang disubsidi. Sementara yang di atas 3 kg itu adalah LPG yang tidak disubsidi. Nah, khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional dan harganya tidak ada kenaikan. Flat, sama dengan harga bensin RON 90 dan harga solar CN 48. Nah, kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang pemerintah bisa menjamin untuk harganya nggak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, dia menyesuaikan dengan harga pasar. Begitu bos. Tapi kalau dibilang harganya langka, saya pikir laporan dari kami standar minimum di atas 10 hari kok, di atas standar minimum nasional. Aman. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Program makan bergizi gratis meningkatkan permintaan dan harga hasil panen petani hingga berdampak pada naiknya pendapatan. Petani kini bersiap menjaga pasokan sayuran untuk kebutuhan program termasuk saat musim kemarau. Dampak program makan bergizi gratis mulai dirasakan hingga ke sektor pertanian, khususnya dalam mendorong serapan hasil panen petani lokal. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tapi juga memberi pengaruh positif terhadap perputaran ekonomi di tingkat desa. Di kawasan Duku Pasa, Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, para petani mulai merasakan perubahan dalam pemasaran hasil pertanian mereka. Jika sebelumnya hanya mengandalkan pasar tradisional dan tengkulak, kini hasil panen juga terserap oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG. Petani setempat Agus Irawan menyebut, permintaan sayuran seperti tomat, brokoli, sawi putih, selada, dan cabai mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah permintaan ataupun pembeli tidak hanya dari tengkulak ataupun pedagang-pedagang sayur pada umumnya, tapi juga diserap oleh program MBG. Untuk peningkatan sekitar 40-60% tergantung dari jenis komoditas masing-masing sayuran. Kami mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian Provinsi, pemerintah Jawa Tengah, mendapatkan pupuk berupa pupuk NPK dan juga pupuk ZA. Dengan adanya bantuan ini nanti kami alokasikan untuk tambahan sayur mayur. Jadi meskipun meskipun nanti di bulan-bulan Agustus itu ada bulan kemarau, musim kemarau, itu kami juga akan masih tetap menanam sayur mayur untuk bisa menyuplai program MBG. Selain peningkatan permintaan, petani juga merasakan kenaikan harga komoditas sekitar 40 hingga 60% tergantung jenis sayuran. Di sisi lain, dukungan pemerintah melalui bantuan pupuk NPK dan ZA dari Dinas Pertanian Jawa Tengah ikut memperkuat produksi petani. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk menjaga ketersediaan pasokan termasuk menghadapi musim kemarau, seperti yang disampaikan Dianto dari kelompok tani Ngudi Santoso. Ya, pupuk yang ada ini untuk persiapan
menanam sayur untuk kebutuhan dari yang dibutuhkan oleh MBG dan juga untuk menanam tembakau di persiapan musim kemarau. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah terus mempercepat program pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di lebih dari 30.000 titik di seluruh wilayah Indonesia. Hadirnya koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini dinilai dapat mempermudah akses masyarakat desa terhadap pusat logistik, keuangan, dan ekonomi. Pemerintah terus mempercepat proses pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis desa. Hingga kini pemerintah telah mengidentifikasi 35.408 lokasi yang memenuhi standar luas lahan 1.000 meter. Sementara 25.625 titik diantaranya telah dimulai pembangunan. Sedangkan 5.714 sudah siap terbangun. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, ketersediaan dan kepemilikan lahan menjadi tantangan dalam membangun koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Nah, kedua ya saya sampaikan di sini yang 1.000 meter yang sesuai standar sudah ada 35.408 titik ya. Dalam proses pembangunan 25.625 titik, yang sudah selesai 5.714 titik. Lahan yang lainnya terus kami garap. Nah, nanti akan disesuaikan itu periode berikutnya, karena di kota-kota itu tanahnya mahal, ya ada yang tanahnya punya perangkat daerah, ada yang punya instansi lain, ada berbagai macam kepemilikan, dan ada juga luasnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu 1.000. Ini kami data terus sehingga nanti bagian kedua bisa kita selesaikan. Selain pembangunan lahan, pemerintah saat ini tengah mempersiapkan peraturan terkait tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang akan diatur dalam instruksi Presiden. Pemerintah menargetkan 30.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan beroperasi tahun ini, sehingga mempermudah akses masyarakat desa terhadap pusat logistik, keuangan, dan ekonomi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah tengah mematangkan kebijakan baru terkait penguatan sumber daya manusia di tingkat desa melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kebijakan ini dirancang untuk kemudian memperluas partisipasi masyarakat sekaligus membuka peluang kerja bagi warga desa sekitar. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut pemerintah saat ini tengah menyusun instruksi Presiden yang akan mengatur operasionalisasi program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kebijakan ini menjadi langkah lanjutan setelah sebelumnya direncanakan penerbitan keputusan Presiden terkait pengadaan sumber daya manusia untuk program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ferry mengatakan program ini tidak hanya berfokus pada penguatan sistem, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat desa. Pemerintah pun memastikan pengelolaan SDM Kopdes Merah Putih tidak akan dilakukan dengan perombakan besar, melainkan dengan melibatkan struktur yang sudah ada. Peraturan Presiden, Kepres tentang pengadaan SDM, sumber daya manusianya, tapi yang kita sedang matangkan untuk kita buat adalah instruksi Presiden tentang operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Oke ya. SDM-nya nanti juga akan oprek kayak manajer lagi? Kan nanti ada dari desa juga kita akan libatkan pengurus koperasi desa yang sudah ada, mereka untuk kita buka kesempatan untuk menjadi pekerja karyawan di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di luar yang dari penerima manfaat yang kemarin kita juga buka kesempatannya ke Pak Menteri Sosial gitu. Penerima manfaat juga bisa membantu menjadi karyawan pekerja yang sifatnya kasir, security, keuangan, supir, dan lain sebagainya. Pokoknya kita akan libatkan masyarakat di desa itu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. BP Tapera menunjukkan progres positif. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kabinet.
Anda kembali menyaksikan Ruang Kabinet. Kita ke Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menggelar rapat bersama BP Tapera untuk bahas penguatan skema pembiayaan perumahan dan program bedah rumah. Rapat ini jadi bagian dari upaya pemerintah tingkatkan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menggelar rapat bersama BP Tapera untuk membahas penguatan skema pembiayaan perumahan dan program bedah rumah. Marwarar Sirait memimpin rapat di Menara Mandiri Jakarta pada Jumat 17 April sore 2026 bersama Komisioner BP Tapera dan sejumlah pejabat terkait. Pembahasan berfokus pada penguatan skema pembiayaan perumahan serta alokasi program BPSP. Tapera saya lihat konsolidasinya bagus sekali. Pak Heru kerja keras dan timnya. Tahun lalu tuh 5 tahun rumah susun pembiayaannya 5 tahun cuma 140 ya. 40 Pak. Ya, tahun ini naiklah jadi berapa puluh ribu ya. Saya senang timnya penuh semangat, Tapera dan terobosan dengan Ibu Dirjen Sri juga ya berkolaborasi. Jadi nanti ada pembiayaan buat rumah susun dan juga untuk pembiayaan buat rumah tapak. Rumah tapak tahun lalu 278.000 ya. 278.000 dan tahun ini juga akan ada rem. Dirinya mengapresiasi kinerja BP Tapera yang dinilai menunjukkan progres positif dalam mendorong pembiayaan perumahan. Ia menyebut capaian tersebut menjadi modal penting untuk menghadirkan skema yang lebih efektif dan tepat sasaran. Pemerintah menyiapkan skema baru pembiayaan rumah susun pada tahun ini untuk meningkatkan realisasi pembangunan. Realisasi rumah tapak subsidi tahun lalu mencapai 278.000 unit dan diharapkan terus meningkat melalui penguatan pembiayaan. Program BPSP atau bedah rumah menjadi salah satu prioritas dengan target meningkat hingga 400.000 unit tahun ini. Pemerintah juga menyiapkan penyempurnaan regulasi dan verifikasi teknis agar program tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya sebagai upaya transisi menuju energi bersih. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, terutama pembangkit berbasis diesel. Pemerintah mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya sebagai bagian dari transisi menuju energi bersih dan pengurangan ketergantungan pada pembangkit berbahan bakar diesel. Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan program ini agar segera berjalan secara masif di berbagai wilayah. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan bahwa pemerintah telah mengevaluasi program PLTS berkapasitas besar hingga 100 gigawatt bersama sejumlah pihak terkait. Hasil pembahasan dengan PLN dan Antara serta para akademisi juga menargetkan percepatan penggantian pembangkit diesel hingga 10 gigawatt pada tahun ini. Evaluasi terkait beberapa program, terutama tadi bersama dan Antara, kaitannya dengan program PLTS 100 giga. Jadi Bapak Presiden menanyakan perkembangannya dan meminta agar itu dipercepat, terutama untuk yang diesel. Jadi tadi dari hasil rapat yang sudah dilakukan Antara dan Antara, PLN dan juga dari para ahli-ahli di Kementerian Dikti dari beberapa perguruan tinggi, ditargetkan tahun ini 10 giga yang diesel itu bisa dikurangi, kemudian yang lainnya juga akan ditambah kira-kira sampai 7 giga. Jadi untuk saat ini dari perhitungan yang dilakukan bersama-sama Kementerian SDM, dari PLN dan Antara dan juga beberapa ahli dari perguruan tinggi, itu kira-kira 17 giga bisa dilakukan instalasi PLTS. Gitu. Lokasi nanti semuanya dari PLN ya yang sebagai implementator dari program tersebut. Kedepan, potensi instalasi PLTS diperkirakan mencapai sekitar 17 gigawatt berdasarkan kajian lintas kementerian dan lembaga. Seluruh implementasi program tersebut akan berada di bawah koordinasi PLN sebagai pelaksana utama, dengan fokus memperluas pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Kemenko Infrastruktur dan juga Pembangunan Wilayah mengadakan rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mendorong pembangunan jalur kereta api di luar Pulau Jawa, khususnya di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Pembangunan ini akan dikembangkan dengan target 14.000 km jalur kereta api hingga tahun 2045 untuk dukung mobilitas logistik serta menekan emisi karbon.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan rencana pengembangan jalur kereta api nasional merupakan agenda strategis yang diarahkan langsung oleh Presiden Prabowo. Menurut AHY, pengembangan jalur kereta api tidak hanya difokuskan di Pulau Jawa, tetapi diperluas hingga luar Jawa meliputi Trans Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sehingga langkah ini dapat mengatasi ketimpangan infrastruktur yang terjadi. Dari sekitar 10.000 jalur kereta api yang ada di Indonesia, sebagian besar jalur tersebut masih berada di Pulau Jawa. AHY menyoroti investasi di sektor perkereta apian lebih sedikit dibandingkan dengan pembangunan jalan sehingga perlu segera diatasi agar sistem transportasi nasional menjadi lebih seimbang. Nah, dengan demikian arahan Bapak Presiden untuk mengembangkan jaringan kereta di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ini menjadi strategis. Urgensinya sekali lagi untuk mendukung mobilitas manusia, barang, dan jasa. Di wilayah-wilayah yang memang potensi utamanya adalah sumber daya alam, komoditas ekstraktif, maka perlu didukung oleh transportasi logistik kereta yang benar-benar bisa digunakan secara efektif dan efisien. Dalam merealisasikan rencana tersebut, pemerintah akan melakukan proyek secara bertahap melalui skema jangka menengah dan panjang dengan mengedepankan program prioritas. Untuk pendanaan proyek ini, pemerintah juga membuka peluang bagi investor asing seperti proyek perkereta apian sebelumnya, demi mendukung percepatan realisasi. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Rona Bayu, Sinpo TV, melaporkan. Pekerjaan perpanjangan peron di Stasiun Bogor yang dimulai pada minggu lalu mulai berdampak pada arus penumpang kereta rel listrik atau KRL. PT KAI Komuter Line mulai menyiagakan petugas di Stasiun Bogor untuk bantu mobilitas arus penumpang, khususnya pada area peron 4 dan 5 stasiun. Pengembangan peron 6 hingga 8 di Stasiun Bogor sudah dimulai sejak 15 April lalu. Proyek ini menjadi upaya peningkatan layanan untuk mengakomodasi volume penumpang yang terus meningkat terutama di salah satu stasiun tersibuk itu. Menurut Vice President Corporate Secretary KAI Komuter, Karina Amanda, penerapan pengaturan khusus arus penumpang sudah dimulai terutama pada saat jam sibuk pada pagi hari. Petugas disiagakan di beberapa titik untuk membantu mengarahkan penumpang, terutama yang menuju peron 4 dan 5 serta penumpang yang tiba di stasiun. Para penumpang juga diarahkan untuk memanfaatkan jembatan penyeberangan Paledang sebagai alternatif guna mengurangi penumpukan di jalur utama. Jadi memang pekerjaan perpanjangan peron di Stasiun Bogor ini sudah kita mulai dari minggu lalu ya, tepatnya tanggal 15. Dan kebetulan hari ini adalah hari Senin pertama. Kita menghadapi pengaturan flow penumpang secara khusus di Stasiun Bogor sebagai bagian dari pekerjaan untuk perpanjangan peron. Jadi yang kami lakukan saat ini, kami menyiagakan petugas-petugas di Stasiun Bogor ini untuk membantu pengaturan flow penumpang, khususnya penumpang yang akan masuk ke area peron 4 dan 5 di Stasiun Bogor. Lebih lanjut, pihak KAI Komuter pun mengimbau kepada seluruh penumpang untuk selalu mengikuti arahan petugas demi menjaga kelancaran dan keselamatan bersama, terutama pada saat jam padat, khususnya di Stasiun Bogor. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pembangunan kembali jembatan penghubung Klaten Yogyakarta yang sempat hanyut mulai dilakukan dan disambut antusias warga sekitar. Kehadiran proyek ini diharapkan dapat memulihkan akses penting bagi aktivitas masyarakat di dua wilayah tersebut. Aktivitas pembangunan infrastruktur kembali berlangsung di wilayah perbatasan Klaten, Jawa Tengah. Proyek ini melibatkan kerjasama antara personil TNI dan warga sekitar yang mulai mengerjakan pembangunan jembatan di sisi aliran sungai. Jembatan yang dibangun berupa jembatan gantung ini merupakan bagian dari program jembatan perintis Garuda Inisiasi Presiden Prabowo Subianto. Nantinya jembatan tersebut diharapkan dapat memperlancar akses masyarakat Klaten menuju Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pekerjaan awal saat ini difokuskan pada pengerukan tanah, pemasangan rangka besi, hingga pengecoran fondasi agar lebih kuat. Masyarakat setempat menyambut baik pembangunan tersebut karena dinilai sangat membantu mobilitas sehari-hari, mulai dari sekolah, lahan pertanian, hingga pasar. Warga juga berharap proyek ini dapat segera selesai sehingga kembali menghadirkan akses penghubung yang sebelumnya sempat terputus setelah jembatan lama hanyut terbawa arus sungai.
Kurang lebih 200 meter itu udah wilayah Gunung Kidul yang pegunungannya moncol ngalir niku ke arah utara niku. Dan itu terus jembatan ini dipakai ya dari warga Gunung Kidul, dari warga Klaten. Jadi akses untuk ke sekolah, aktivitas nggak ada, belum ada yang membangun. Baru kali ini mau dibangun sama Bapak TNI ini. Bantuan dari Pak Presiden ya? Bantuan dari Pak Presiden, katanya dari Pak Presiden gitu. Kami sebagai warga sangat-sangat senang, sangat-sangat berterima kasih akan dibangun jembatan ini. Mudah-mudahan dari Bapak atau dari beliau-beliau diberikan imbalan yang sepantasnya oleh Allah SWT dan nantinya akses jalan atau jembatan ini bisa dilalui warga sebagaimana mestinya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Penasihat Presiden Prabowo Subianto, Bidang Pertahanan Dudung Abdurrahman menegaskan pesawat militer asing tidak boleh melintas di wilayah udara Indonesia tanpa izin. Ia menekankan hal tersebut sudah tertuang dalam hukum internasional. Penasihat Presiden Bidang Pertahanan Dudung Abdurrahman menegaskan pesawat militer asing tidak boleh melintas di wilayah udara Indonesia tanpa izin. Ia menekankan hal tersebut sudah tertuang dalam hukum internasional. Ia mengaku akan membahas soal hal tersebut dengan Presiden Prabowo. Namun Dudung meyakini Prabowo memahami isu mengenai izin lintas wilayah udara Indonesia. Di sisi lain, Dudung menuturkan perjanjian Major Defense Cooperation Partnership antara Indonesia Amerika Serikat yang merupakan kerangka kerjasama pertahanan sudah berlangsung lama. Beliau saya rasa lebih paham tentang itu. Nanti saya akan bicara sama beliau tentang ya. Itu kan sudah lama juga dan ini kelihatannya akan terus dilanjutkan kerjasama kita dengan Amerika. Tetapi hal-hal yang prinsip saya rasa beliau nanti lebih tahu lah. Saya juga nanti akan bertanya. Ya. Pak, tapi secara prinsipnya pesawat militer dan minyak boleh sebenarnya boleh melintasi wilayah kita, Pak. Oh ya, itu sudah hukum internasional ya, tidak boleh. Adapun kerjasama tersebut meliputi pengembangan kapasitas, teknologi pertahanan generasi berikutnya, peningkatan kesiapan operasional, pendidikan militer profesional, serta penguatan hubungan antar personal pertahanan kedua negara. Sebelumnya Presiden Prabowo memanggil Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman selaku penasihat Presiden Bidang Pertahanan Nasional ke Istana Negara Jakarta pada Selasa 21 April 2026. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Angka kasus dugaan pelecehan seksual di transportasi publik, khususnya kereta rel listrik atau KRL komuter lain, masih terus terjadi. Data terbaru dari KAI Komuter mencatat terdapat puluhan kasus yang terjadi sepanjang 2025 hingga kuartal pertama tahun 2026. Jika melihat atau mengalami tindak kekerasan seksual di transportasi publik, mari sama semua Bapak Ibu, sama-sama kita lawan tindak kekerasan seksual di jalan. Berani melaporkan jika melihat tindak kekerasan. Mari sama-sama kita tangani petisi. Pemandangan berbeda terlihat di area stasiun BNI City Sudirman, Jakarta Pusat pada momentum Hari Kartini 21 April. Sejumlah karyawan muda atau insan milenial KAI Komuter berbaris rapi di area pintu masuk sambil membawa poster edukasi anti kekerasan seksual. Tidak hanya di area gate, sosialisasi juga dilakukan hingga ke area peron dan di dalam rangkaian kereta. Petugas secara aktif menyapa dan berdialog dengan para penumpang, serta membagikan materi edukasi mengenai pentingnya saling menjaga keamanan bersama selama di perjalanan. Para penumpang pun terlihat antusias membubuhkan tanda tangan pada papan komitmen sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan pencegahan kekerasan seksual. Upaya ini dinilai cukup efektif sebagai wadah aspirasi, sekaligus membangkitkan keberanian bagi pengguna jasa KRL untuk bisa melaporkan ketika melihat ataupun mengalami tindakan kekerasan seksual.
Menurut saya cukup efektif, akan tetapi masih sering sangat terjadi. Saya rasa ini kita harus saling introspeksi diri sih, dan harus berani speak up kalau misalnya ada terjadi di sekitar kita. Kita kan sering melihat atau menyaksikan gitu, ada orang yang terdampak juga. Jadi saya rasa kalau misalnya kita berani speak up, berani berbicara di sosial media, berani untuk menyatakan pendapat, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Menurut saya bagus banget ya untuk ini, karena sebagai wanita kita jadi merasa lebih aman untuk menggunakan transportasi umum. Selama ini yang kakak alami di transportasi umum ini gimana? Udah merasa nyaman kah atau perlu ada perbaikan atau gimana? Ya, sebagai perempuan saya merasa sangat aman banget ya untuk naik transportasi umum. Sekarang terlebih lagi sekarang sudah ada gerbong khusus wanita, dan ya saya ngerasa sangat aman sih. Dan juga setiap gerbong juga ada petugasnya juga ya untuk melindungi kita. Data KAI Komuter mencatat sepanjang tahun 2025 hingga kuartal pertama 2026, terdapat sekitar 74 keluhan terkait pelecehan seksual di KRL yang terpantau baik melalui laporan langsung maupun media sosial. Menariknya, peningkatan laporan di awal tahun 2026 ini dinilai sebagai sinyal positif bahwa masyarakat kini semakin berani untuk bersuara. Ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mengingat Hari Kartini ini sebagai momentum kita untuk terus berupaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat dalam menggunakan layanan transportasi publik. Kemudian secara data, jadi izin kami menyampaikan juga bahwa di tahun 2025 sampai dengan triwulan 1 tahun 2026 ini tercatat kurang lebih ada sekitar 74 keluhan yang disampaikan oleh pengguna jasa KRL. Ini kaitannya dengan kejadian pelecehan seksual di komuter lain. Nah, keluhan ini memang bukan keluhan yang seluruhnya secara langsung masuk datanya ke kami, tapi kami melakukan monitoring terhadap apa yang disuarakan oleh masyarakat melalui sosial media. Tak main-main, KAI Komuter juga telah memberlakukan sistem blacklist bagi terduga pelaku. Artinya, siapapun yang terbukti melakukan tindakan asusila tidak akan diperbolehkan lagi menggunakan layanan komuter lain. Selain itu, pihak KAI juga menyediakan layanan hotline dan pendampingan hukum bagi korban hingga tuntas. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Rapat penguatan program konservasi orangutan di Kalimantan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kabinet. Anda kembali menyaksikan Ruang Kabinet bersama saya, Tiara Dianti. Di tengah kebijakan WFH, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin rapat secara daring dengan Orangutan Foundation UK Indonesia. Rapat tersebut diantaranya membahas perihal penguatan program konservasi orangutan di Kalimantan. Melalui video yang dibagikan di akun media sosial Instagram @rajaantoni, pada 17 April 2026, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni memimpin rapat secara daring di tengah kebijakan work from home atau WFH. Dalam kesempatan itu, Menhub memimpin 2 rapat secara daring, di mana pertama melaksanakan rapat bersama Orangutan Foundation UK Indonesia untuk membahas penguatan program konservasi orangutan di Kalimantan. On behalf of the Ministry of Forestry, I personally would like to express my sincere gratitude to you, to all of your work, your team that have been dedicated to save orangutan in especially Central Kalimantan. So send my best regard to all your staff on the ground, and hopefully we can work even closer in the next years. Sementara itu, rapat kedua membahas update pengembangan Decision Support System Jaga Rimba Kementerian Kehutanan untuk memperkuat kebijakan satu peta atau One Map Policy. Dijelaskan bahwa sistem ini akan menjadi dashboard kerja untuk mencegah terjadinya tumpang tindih penggunaan kawasan hutan di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau kesiapan STIP Jakarta sebagai lokasi sekolah rakyat rintisan pada 19 April 2026. Sekolah ini nantinya ditargetkan mulai beroperasi awal Mei 2026.
Melalui video yang dibagikan di akun media sosial Instagram @Kemensos.RI, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau kesiapan STIP Jakarta sebagai lokasi sekolah rakyat rintisan pada Minggu 19 April 2026. Kunjungan Mensos untuk memastikan fasilitas siap menjadi ruang belajar yang aman dan nyaman karena ditargetkan mulai beroperasi awal Mei. Sementara itu renovasi ringan ditargetkan rampung pada akhir April. Berdasarkan survei yang dilakukan, kondisi bangunan masih sangat layak. Perbaikan yang dilakukan hanya bersifat ringan, seperti pembenahan pintu, jendela, lampu, dan fasilitas pendukung lainnya. Dari total 56 bangunan di kawasan STIP, 4 telah disiapkan untuk mendukung kegiatan belajar dengan kapasitas awal sekitar 100 siswa. Mulai dari asrama, wisma, hingga fasilitas olahraga akan dimaksimalkan untuk menunjang pembelajaran dan pembinaan siswa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa pihaknya akan memperketat aturan terhadap obat-obatan tertentu seperti tramadol dan ketamin yang marak peredarannya di tengah masyarakat. Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan akan menggandeng pihak kepolisian untuk menindak peredaran obat tersebut. Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan bersepakat akan menggandeng pihak kepolisian dalam menindak maraknya peredaran tramadol dan ketamin di tengah masyarakat. Pasalnya, 2 obat tersebut kini banyak ditemukan serta disalahgunakan. Kepala BPOM, Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya juga akan memperketat aturan terhadap obat-obatan tertentu seperti tramadol dan ketamin. Dia dalam bentuk suntik kalau itu. Kalau yang dalam bentuk vape juga ada kita dapatkan, makanya kita atur bersama dengan kementerian terkait. Tapi kita pokoknya masukkan itu hubungannya dengan peraturan pemerintah nomor 28 dan itu kewenangannya Badan POM. Jadi kita tindak termasuk yang vape yang mengandung obat-obat tertentu. Nah, kemudian tramadol sekarang berkembang luar biasa. Obat-obat tertentu dia gabungkan dengan trihexyl, kemudian digunakan jadi dia kelihatan kayak ekstasi gitu, tidak capek-capek. Ini juga marak sekali. Saya kira Badan POM bersepakat akan turun dan kita akan gandeng kepolisian tentunya. Karena kenapa bukan BNN? Karena ini bukan narkotik. Jadi kita gandeng kepolisian karena tenaga PPNS kami kan terbatas jumlahnya. Dari Jakarta, Fahrisal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan memastikan bahwa ketersediaan obat di Indonesia masih dalam kondisi aman untuk 6 bulan ke depan di tengah konflik Timur Tengah. Selain itu, BPOM juga mempersiapkan berbagai strategi agar tidak ada kenaikan harga obat-obatan sebagai bentuk antisipasi konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Selama ini kita masih aman sampai sekitar hitungan kemarin dengan gabungan pengusaha farmasi bisa sampai 6 bulan ke depan masih aman. Ya, tapi kan kalau ini perang berlanjut terus akan berpengaruh. Nah, ada 2 strategi yang Badan POM lakukan. Ketersediaan obat-obatan dipastikan dalam kondisi aman, khususnya di Indonesia, meski konflik Timur Tengah masih terus terjadi hingga saat ini. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala BPOM, Taruna Ikrar, usai menghadiri rapat bersama Komisi 9 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Taruna mengatakan pihaknya juga menyiapkan sejumlah strategi agar tidak adanya kenaikan harga obat-obatan imbas konflik Timur Tengah. Dirinya menilai situasi geopolitik yang terjadi bisa berdampak terhadap ketersediaan dan harga obat-obatan. Selama ini kita masih aman sampai sekitar hitungan kemarin dengan gabungan pengusaha farmasi bisa sampai 6 bulan ke depan masih aman. Ya, tapi kan kalau ini perang berlanjut terus akan berpengaruh. Nah, ada 2 strategi yang Badan POM lakukan. Yang pertama, yang berhubungan dengan kemasan, Badan POM akan membuat aturan baru yang dulunya misalnya, kan semua kemasan itu biasanya sebelum ganti kemasan harus ada aturan di mana dia lakukan uji standarisasi, uji stabilitas kemasan dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan buatkan mungkin keputusan, mungkin dia bisa mengganti kemasannya, industri-industri ini, sesuai yang penting kepastian aman, kestabilan itu tetap terjamin. Contohnya misalnya, apakah plastik bisa dirubah menjadi kemasannya botol, atau bisa diganti dari dulunya split, dibuat menjadi kemasannya kertas atau karton. Nah, aturan ini kalau kita tidak rubah itu akan mempengaruhi harga obat karena 30
sekitar 30% kemasan itu mempengaruhi harga obat. Nah, jadi kalau kita bisa mempermudah di sini, tentu itu bisa mengurangi. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menjelang keberangkatan jemaah haji Indonesia, pemerintah pastikan kesiapan logistik khususnya ketersediaan pangan dalam kondisi aman. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini kemudian menegaskan bahwa kebutuhan makanan bagi jemaah haji telah dipersiapkan dengan baik, meskipun situasi geopolitik global tengah bergejolak. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan doa dan harapan bagi para jemaah haji Indonesia yang mulai diberangkatkan. Ia berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Di tengah dinamika geopolitik dunia, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nasional, termasuk dalam hal ketahanan pangan. Hal ini dinilai penting agar seluruh kegiatan masyarakat termasuk ibadah haji dapat berjalan dengan baik. Tak hanya untuk jemaah di Tanah Suci, pemerintah juga menjamin ketersediaan pangan di dalam negeri. Selain itu, stok bahan pokok seperti beras, jagung, ikan, telur, ayam, buah, dan sayuran dipastikan mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia. Selamat melaksanakan ibadah haji. Saudara-saudara kita yang akan mulai berangkat besok Pak ya. Besok kita doakan menjadi haji mabrur. Ya, tolong titip doakan tanah air. Di tengah-tengah geopolitik yang seperti ini, bangsa kita selalu mendapat perlindungan, kekuatan, dan kompak untuk mengasahkan kita bisa melaksanakan kegiatan kita menuju cita-cita Indonesia merdeka, adil bagi seluruh Indonesia dan menjadi Indonesia yang maju. Nah, yang kedua, saudara-saudara, soal makan, jemaah haji kita tadi Pak Menteri Haji mengatakan aman, ya, walaupun ada di sana geopolitik seperti itu, tapi jemaah haji soal makan nggak usah khawatir. Ada makanan siap saji, ada makanan di sana. Insya Allah cukup, lengkap, tidak kurang apapun. Makanan aman untuk jamaah haji Indonesia. Termasuk tentu buat kita juga, stok pangan kita cukup. Ya, apakah beras, apakah jagung, apakah ikan, apakah telur, ayam, buah, sayur cukup untuk Indonesia. Insya Allah walaupun geopolitik ada gonjang-ganjing. Dengan jaminan tersebut diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pangan, baik bagi jemaah haji maupun kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah dan UNFPA resmi meluncurkan program kerjasama periode 2026-2030. Langkah ini jadi bagian strategi untuk mendorong kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kementerian PPN Bappenas bersama UNFPA meluncurkan rencana pelaksanaan program kerjasama Country Program Implementation Plan untuk periode 2026 hingga 2030 di Jakarta. Program ini merupakan bagian dari kerjasama siklus ke-11 antara pemerintah Indonesia dan UNFPA dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Fokus utama kerjasama ini meliputi peningkatan kesehatan, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, serta penguatan kesetaraan gender. Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menyebut, kerjasama ini menjadi langkah strategis untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah menilai investasi pada sumber daya manusia menjadi kunci untuk memaksimalkan bonus demografi pada 2030. Melalui kerjasama ini, pemerintah dan UNFPA berkomitmen memperkuat program kesehatan dan kesetaraan gender, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Program kerja ini akan mendukung implementasi daripada instrumen global yang selama ini menjadi komitmen pemerintah Indonesia, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan 3, tujuan kehidupan sehat, sejahtera, dan kesetaraan gender. Kemudian ada program aksi konferensi internasional pendudukan, ICPD Program of Action. Kemudian ada juga tentang laporan tinjauan periode universal, dan juga ada bentuk penghapusan segala bentuk diskriminasi. Kementerian Pertanian Nasional sebagai Government Coordinating Agency akan terus memastikan bahwa program kerjasama sejalan dengan prioritas RPJMN dan dalam
mengoptimalkan implementasinya, kami mengharapkan UNFPA, mitra pelaksanaan dan mitra strategis memberikan prioritas dan komitmennya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Arsya, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pemenuhan gizi dan kerjasama internasional. Langkah ini diperkuat dengan kerjasama bersama UNICEF yang dituangkan dalam dokumen program kerjasama 2026-2030. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi menyampaikan program prioritas pemerintah saat ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama asupan gizi. Hal ini disampaikan dirinya dalam sambutan program kerjasama pemerintah dengan UNICEF di kantor Bappenas Jakarta pada Senin 20 April 2026. Rahmat menyebutkan hal ini dinilai menjadi langkah awal dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Menurutnya, peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sejahtera, adaptif, dan berdaya saing. Lebih lanjut, Rahmat berharap kerjasama dengan UNICEF dapat memperkuat sinergi pemerintah dan mitra internasional dalam mendukung pembangunan manusia Indonesia ke depannya. Pertama-tama yang dilakukan oleh Bapak Presiden, program yang paling mendasar. Program paling mendasar itu adalah memberi makan. Memberi makan dalam arti yang sesungguhnya, makanan fisik, asupan gizi. Karena itu tadi yang disampaikan Bapak Gubernur dari dua perwakilan gubernur dari NTT, Bapak Opak Melki, kemudian Pak Emmanuel Melkiades Lakalina dan Pak Hendrik Lawelita, perwakilan gubernur dan 13 gubernur yang lain. Tidak berarti bahwa gubernur dan warga yang lain kita lalaikan, tetapi 13 tadi mewakili dan 2 tadi menunjukkan perhatian yang besar kepada strategi Indonesia di dalam rangka pembangunan. Izinkan saya menyampaikan pembangunan apa? Pembangunan meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup bagaimana? Terciptanya manusia Indonesia yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Roda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.